Silahkan, Timothy. Udah ya. Oke, mari kita berdoa. Kamera sama mic mati, Timothy. Oke, mari kita berdoa. Nyala, tolong. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami di hari ini. Bimbing kami agar apa yang nanti diajarkan oleh Bu Lydia bisa kami mengerti dan kami tanamkan di hati kami masing-masing. Lindungi kami selalu agar bisa selalu sehat dan dapat mengikuti Zoom di minggu depan. Jaga kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita akan masuki sesi renungan. Renungan pada hari ini berjudul Manusia Baru. Seorang anak muda mendapat warisan dari orang tuanya, sebuah rumah dan berdiri di sebuah lahan. Berhubung rumah itu sudah tua dan mahal ongkos perawatannya, ia menjual rumah itu pada seseorang. Setelah keduanya sepakat dan urusan jual beli beres, ia pun mulai mengosong rumah. Saat itulah anak muda ini sadar beberapa atap rumah ternyata sudah bocor dan saluran air ini di kamar mandinya juga udah mampet. Karena anak muda ini bertanggung jawab, maka ia menyewa jasa seorang tukang untuk memperbaiki itu semua. Saat serah terima kunci dengan pembeli, ia pun menceritakan hal ini. Mendengar ceritanya, pembeli rumahnya malah ketawa dan berkata, "Ngapa yang diperbaiki?" Lalu ia bercerita kalau rumah itu akan dirobohkan total karena ia berencana membangun rumah kos bertingkat. Waktu kita memutuskan untuk menerima Yesus dan dibaptis, maka pada saat itulah kita berkomitmen jadi manusia baru. Artinya, kita meninggalkan segala kehidupan yang lama dan buruk dan mau hidup kita dibangun sesuai karakter Kristus. Sayangnya ada sebagian orang yang kurang paham sama hal ini. Untuk bertobat, banyak orang berpikir itu bisa dilakukan dengan ini bagian-bagian hidupnya yang sederhana. Kita berusaha berhenti bergosip dan meninggalkan kawan-kawan yang suka menggosip. Memang nggak salah, tapi arti bertobat adalah menyerahkan seluruh bagian dari hidup kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh untuk Tuhan. Memang nggak salah kita berusaha membuang semua berbagai kebiasaan lama yang buruk atau merusak. Tapi kalau kita sendiri nggak bersungguh-sungguh, berserah total sama Tuhan, semuanya percuma. Memang 2 atau 3 bulan berhasil, tetapi bulan berikutnya mungkin akan balik lagi. Efesus ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada jalan Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengalah dengan pikiran yang sia-sia. Baik, sekarang kita masuki sesi berdoa. Oke, sekarang doa firman. Silahkan, Abel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Engkau telah mengumpulkan kami bersama di Zoom ini, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Bu Lydia akan menyampaikan firman Tuhan supaya apa yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yes. Ya, shalom. Selamat apa ya? Selamat menjelang sore teman-teman sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya?
minta tolong ya untuk dinyalain kameranya semua ya supaya saya nggak merasa kesepian di sini. Nanti kalau matiin semua berasa sendiri di sini. Oke, saya minta Habel tolong untuk ya, screen share. Hari ini kita akan belajar teman-teman ya di kitab Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Bu Lydia akan membacakannya ya. Esra 7 ayat yang ke-10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hari ini Bu Lydia akan memberi judul firman Tuhan kembali kepada Tuhan ketika menghadapi krisis iman ya. Slide yang next, Abel. Ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut ke kitab Esra yang tadi saya sudah bacakan, saya akan membagikan sedikit informasi tentang latar belakang historis dari kitab Esra ini ya. Kitab Esra ini teman-teman menceritakan tentang masa setelah pembuangan di Babel. Jadi sebelum peristiwa pembuangan dan kepulangan bangsa Israel kembali ke Yerusalem, itu sudah dinubuatkan ya teman-teman oleh Nabi Yeremia. Itu kita bisa membacanya di kitab Yeremia ya. Di situ dikatakan bahwa bangsa Israel akan diizinkan dikalahkan oleh bangsa Babel ya, Babelonia yang rajanya adalah Nebukadnezar, dan setelah genap 70 tahun lamanya baru Allah akan membalaskan kepada Raja Babel ya teman-teman. Jadi sebelum peristiwa pemulangan dari bangsa Babel, bangsa Israel ini ke tanah Yerusalem kembali itu sudah dinubuatkan dan ini benar-benar terjadi ya teman-teman. 70 tahun lamanya Israel hidup dalam pembuangan di Babel, dan setelah itu kerajaan Babel ini seizin Tuhan dikalahkan oleh kerajaan Persia, rajanya Kores ya. Rajanya Kores ini dipakai Tuhan untuk menggenapi nubuatan itu dan dia mengizinkan orang Israel pulang kembali. Nah, kembali di sini bukan hanya sekedar kembali ke Yerusalem saja ya teman-teman, tetapi ada beberapa poin kembali yang kita akan belajar bersama-sama di kitab Esra ini. Next, Abel. Ya, ya di sini katakan bahwa kembali itu bukan hanya kembali ke Yerusalem, tetapi kembali membangun mezbah Allah. Karena kita tahu ya bahwa ketika bangsa Israel itu hidup di dalam pembuangan di Babel, mereka tidak bisa mempersembahkan korban bakaran seperti yang mereka biasa lakukan di zaman Musa. Setiap hari ya, pagi dan petang. Dan itu ketika mereka kembali ke Yerusalem, itu kembali diadakan kembali ya teman-teman. Mereka kembali mempersembahkan korban bakaran dan juga kembali membangun bait suci yang sudah dirobohkan oleh Nebukadnezar pada tahun 589 sebelum Masehi ya, dan kembali pada ajaran Taurat yang benar di bawah pimpinan Nabi Esra. Nabi Esra ini seorang ahli kitab ya. Oke, next. Ada. Nah, kita akan belajar mengapa sih orang Israel itu perlu kembali. Kalau bahasa kerennya sekarang perlu diriset ya, ditata ulang. Yang tadinya bangsa Israel ini hidupnya melenceng-melenceng, pada saat pemulangan kembali dan di bawah pimpinan dari Nabi Esra ini, Nabi Esra meriset ya, menyetel ulang bangsanya. Karena apa? Karena ada beberapa alasan ya teman-teman. Karena
bangsa Israel itu boleh dikatakan mengalami krisis iman. Krisis iman ini karena begini ya, bangsa Israel itu merasa sudah meragukan Tuhan ya teman-teman. Karena dia merasa bahwa kalau Tuhan itu benar-benar mengasihi mereka, kenapa Tuhan itu mengizinkan bangsa Israel, kerajaan Yehuda itu dikalahkan oleh Nebukadnezar. Bahkan bait sucinya dirobohkan, kemudian mereka dibawa sebagian dari mereka itu dibawa ke Babel menjadi seorang tawanan, menjadi seorang hamba budak ya teman-teman. Jadi mereka mulai meragukan, apakah Tuhan itu benar-benar mengasihi mereka? Apakah Tuhan itu benar-benar Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, yang seperti mereka dengar dari perjalanan kehidupan dari nenek moyang mereka ya, ketika bangsa Israel yang masih diperbudak di tanah Mesir dikeluarkan oleh Tuhan melalui dengan hambanya Musa, dengan kuasanya, dengan tangannya perkasa, Allah sendiri yang bekerja untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Apakah itu hanya tinggal sebuah dongeng melihat kekalahan mereka terhadap bangsa Babel ini? Jadi mereka mulai meragukan Tuhan. Apakah Tuhan itu kalah dengan Dewa Marduk, dewa perlindungan dari bangsa Babel? Dan bukan itu saja ya teman-teman, mereka juga mulai merupakan Taurat Tuhan dan juga mereka hidup tidak kudus, terjadi perkawinan campur dengan perempuan dari bangsa lain. Karena mereka kan tinggal di Babel ya, pastinya mereka berkumpul dengan bangsa-bangsa Babel juga. Jadi ya perkawinan campur ya pasti akan terjadi ya teman-teman. Dan kita tahu ya bahwa terkadang perempuan itu sering bisa jadi menjadi faktor kita bisa menjauh dari Tuhan atau mendekat. Nah, kalau yang dinikahi oleh bangsa Israel ini wanita-wanita kafir, wanita-wanita penyembah berhala, pasti lama-kelamaan itu akan membawa dampak di dalam kehidupan mereka. Lama-lama mereka juga hidupnya menyimpang, mulai melakukan penyembahan berhala, seperti apa yang dilakukan perempuan-perempuan itu ya teman-teman. Jadi di sini dia sarankan ya kepada kalian semua di sini, kalau nanti cari jodoh, carilah perempuan yang baik, yang takut akan Tuhan, bukan yang perempuan yang menjauhkan kalian dari Tuhan ya. Karena perempuan itu dahsyat loh teman-teman. Meskipun tenaganya lebih kuat dari laki-laki, tapi rayuannya wanita itu dahsyat ya. Seorang Raja Salomo pun hidupnya mulai melenceng ya, mulai melakukan penyembahan terhadap berhala karena dia banyak mempunyai gundik-gundik seorang wanita-wanita kafir ya, wanita-wanita di luar bangsa Israel. Jadi itulah bisa screen-nya boleh di ini lagi ya. Jadi keempat hal inilah yang membuat bangsa Israel itu merasa perlu diriset ya, merasa perlu dikembalikan pada jalan yang benar. Di dalam pimpinan Ezra ini yang memang seorang ahli kitab ya, dia mengetahui banyak tentang hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan dari Tuhan yang diberlakukan oleh Tuhan untuk bangsa Israel ya teman-teman. Oke, next. Abel, kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Ezra. Oke. Kita akan belajar apa yang dilakukan Ezra di dalam pelayanannya untuk membawa bangsa Israel ini kembali atau meriset ulang dari bangsa Israel ini. Next, Abel. Bentar, Bu. Iya. Oke. Bentar ya, teman-teman, kita tunggu ya.
Iya. Oke. Jadi teman-teman, karena faktor-faktor yang seperti Bu Lydia tadi katakan ya, bahwa mereka mulai meragukan Tuhan. Tetapi sebenarnya ya, kalau kita melihat perjalanan kehidupan bangsa Israel di dalam kitab suci, kita melihat bahwa sekalipun mereka itu diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam pembuangan selama 70 tahun lamanya, itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya sih nggak jelek-jelek amat ya kehidupan bangsa Israel di pembuangan itu. Karena Tuhan itu tetap menyertai. Kita bisa melihat kemarin ya, Sabtu kemarin, dia kan menceritakan tentang Daniel ya. Nah, Daniel itu kan salah satu orang yang dibuang di kerajaan Babel. Buktinya Daniel itu dan kawan-kawan, Sadrak, Mesak, Abednego ya, kita bisa melihat mereka itu disertai Tuhan. Mereka itu diberkati dengan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Ya, dan kemarin kan kita belajar bahwa hikmat yang mereka miliki itu 10 kali lebih hebat dari orang-orang Kasdim, orang-orang Babel itu ya. Dan Daniel ini mempunyai jabatan yang tinggi. Daniel ini merupakan, kalau boleh dibilang sekarang ya, pejabat-pejabat tinggi ya, pejabat-pejabat tinggi di dalam kerajaan Babel. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sudah membuktikan kasih setianya kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel itu diizinkan masuk di dalam sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi penyertaan Tuhan itu tetap tinggal bersama-sama dengan mereka. Sampai mereka itu sekalipun tinggal di dalam pembuangan, mereka tetap menjadi orang-orang yang hebat ya teman-teman. Dan inilah yang tidak dimengerti oleh bangsa Israel. Mereka mempunyai krisis iman ya. Dan itulah yang mendorong Ezra untuk melakukan pelayanan bagi bangsanya. Dia terdorong sebagai seorang ahli kitab. Dia merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi bangsa Israel ini. Dan momen ketika mereka keluar, momen nubuatan itu digenapi, itu seperti merupakan titik balik bagi mereka kembali. Mereka seperti digairahkan kembali secara rohani ya. Mereka kembali yang tadinya imannya sudah melorot sisa 20% mungkin ya. Bisa tiba-tiba naik kembali menjadi 80% mungkin. Karena mereka merasa, oh iya ya, ternyata apa yang Tuhan nubuatkan di dalam kitab Yeremia melalui nabinya Yeremia itu benar-benar terjadi. Ternyata Tuhan itu tetap Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang menulis sejarah. Dialah satu-satunya Tuhan yang menulis sejarah ya. Karena kita melihat di kisah-kisah itu semua bergerak sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika Raja Nebukadnezar menyerang Israel dan mengalahkan bangsa Israel, itu pun seizin Tuhan. Dan ketika Kores bergerak mengalahkan bangsa Babel, itu pun seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan ya teman-teman. Jadi bangsa ini ketika kepulangan itu merupakan satu kegairahan kembali bagi bangsa Israel. Dan ini momen yang tepat untuk Ezra mengembalikan lagi bangsa Israel kepada jalur yang benar. Dan seperti yang dikatakan di pasal yang ke-7 di sini dikatakan bahwa sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Di sini yang perlu kita garis bawahi kalimat-kalimat kata kerjanya ini ya Tuhan, ya teman-teman ya, telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Ini langkah pertama yang dilakukan oleh Ezra. Bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan ini berarti bahwa Ezra mengabdikan diri untuk mempelajari, untuk mencari tahu jalan pikiran Tuhan atau kehendak Tuhan. Dan juga mencurahkan waktu dan tenaganya untuk mempelajari firman Tuhan ya teman-teman.
Dan ini penting ya, sebagai seorang pemimpin, itu memang dia pertama kali yang harus belajar itu memang seorang pemimpin. Di mana pemimpin atau pengajar bisa mengajar, bisa memimpin dengan baik, kalau dia sendiri tidak belajar. Dan inilah langkah yang Ezra lakukan ya. Seperti saya ini kan ditugasin Pak Heni untuk mengajar ya, baik di sekolah minggu maupun di youth. Dan saya juga tahu diri ya, saya merasa bahwa saya ini nggak punya basic untuk mengajar, saya nggak tahu banyak tentang Alkitab gitu, dan saya mau belajar karena pengajar itu tanggung jawabnya besar banget ya. Kalau seorang pengajar mengajarkan yang salah, ya konsekuensinya itu pengajar yang harus ini ya, yang harus menerimanya. Maka dari itu saya memutuskan untuk kuliah kembali, untuk belajar di PAK ini ya, Pendidikan Agama Kristen, supaya ketika saya mengajar kalian semua, yang saya ajarkan itu benar-benar firman Tuhan ya. Dan poin yang kedua yang Ezra lakukan itu melakukannya. Nah, ini teman-teman ya, melakukannya ini ditaruh kata ini ditaruh sebelum mengajar ya, dan sesudah meneliti Taurat Tuhan. Ini sangat cantik sekali ya menurut saya, bahwa memang betul ketika kita sudah belajar, sudah meneliti, sudah mengetahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, tetapi kita nggak melakukannya, ya buat apa? Nggak ada gunanya ya teman-teman. Dan sebagai seorang pengajar itu harus menjadi teladan hidup yang baik. Dia harus mempraktekkan apa yang dia pelajari di dalam kehidupannya, dan kalau bisa ya menjadi lifestyle, apa yang dia percaya itu menjadi lifestyle dia. Sekarang kalau gini ya, kalau Bu Lydia mengajar tentang kekudusan, tetapi saya sendiri hidupnya nggak kudus teman-teman, hidupnya malah boleh dibilang kudus ya, wah pasti kalian mikirnya gini, waduh orang ini bicara tentang kekudusan, dia sendiri loh hidupnya gak kudus, hidupnya kudis. Orang dia itu tukang selingkuh kok. Aku loh pernah lihat bisa gandengan dengan orang lain mesra yang bukan suaminya. Ya kan? Pasti kalian akan mempunyai pemikiran seperti itu. Ketika saya ngajarin tentang menjaga perkataan, tapi saya sendiri nggak menjaga perkataan, pasti mikirnya gini, wala orang dia loh kalau marah-marah sama anaknya itu semua anggota KBS itu keluar semua. Kok pakai ngajar-ngajar menjaga perkataan lah, menjaga kekudusan lah, embel gitu ya. Lydia itu ini gajah dibelangkoni, bisa ngomong, nggak bisa diri, nggak bisa ngelakoni kan gitu ya. Pasti kalian ketika Lydia ngajar gini, langsung emosi, orang muntah itu muncul di kepala kalian ya. Kalau memang sebagai seorang pengajar tidak bisa memberikan teladan yang baik ya. Oke, next yang poin yang ketiga adalah mengajar ya. Nah, mengajar di sini ini terjemahan dari ulamet ya, dari kata lamat. Lamat itu artinya belajar ya teman-teman. Stemnya PL. PL itu artinya aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang atau intensif ya, dan sungguh-sungguh. Jadi di sini dalam mengajar itu memang kita harus berulang-ulang supaya apa yang kita ajarkan kepada umat kepada sesama kita itu bisa diterima ya teman-teman, karena kita dalam mengajar itu kita nggak bisa dalam sekali mengajar kita berharap orang itu langsung mengerti, menangkap, langsung mudeng, langsung ngeh gitu, nggak bisa teman-teman. Jadi harus dilakukan secara berulang-ulang dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu maksudnya apa? Sungguh-sungguh itu sesuai dengan firman Tuhan ya teman-teman, bukan menyampaikan sesuatu ide atau keinginan dirinya sendiri dengan mencomot
ayat Alkitab di luar konteksnya untuk mendukung apa yang menjadi ide atau keinginannya ya. Sekarang itu banyak sekali pendeta yang seperti itu ya, tidak banyak sih, beberapa lah. Saya sempat melihat itu di Google ya dan di YouTube ya, dan saya merasa waduh bahaya juga ya kalau pengajar seperti ini. Pengajar yang seperti ini tidak bisa membawa orang keluar dari krisis iman, tapi bahkan dia sendiri itulah yang menjadi penyebab dari krisis iman itu. Ya, jadi ketika kita mengajar itu kita harus mengajarnya berulang-ulang, sungguh-sungguh itu kebenaran firman Tuhan, bukan dari ide kita, bukan dari keinginan daging kita yang kita sampaikan, dan juga berarti sabar dalam mengajar ya teman-teman, sampai kita bisa melihat adanya perubahan. Kalau belum ya teruslah mengajar. Itulah yang Ezra lakukan dalam pelayanannya ketika umat Israel ini kembali ke Yerusalem ya teman-teman. Nah, aplikasi apa yang bisa kalian aplikasikan dari firman Tuhan ini? Di sini ya kita bisa melakukan, ya saya sih berharap dari kalian semuanya ini nanti mungkin ada yang masuk di dalam pelayanan dan melakukan tepat seperti apa yang Ezra lakukan ini ya, ketika kita berhadapan dengan orang-orang atau jemaat-jemaat yang mengalami krisis iman ya teman-teman, atau mungkin juga salah satu dari kalian yang ada di sini pada saat ini mengalami krisis iman, saya nggak tahu ya, tetapi jika kalian mengalami krisis iman seperti bangsa Israel ini, ayo kita kembali. Kita melakukan apa yang Ezra lakukan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi meneliti Taurat ya, menetapkan hati untuk meneliti Taurat. Ayo cari tahu apa kehendak Tuhan di dalam diri kalian. Ya, kalau ada beberapa peristiwa di dalam hidup kalian yang membuat kalian tuh merasa kecewa. Waduh, Tuhan kok gini? Tuhan kok seperti ini? Tuhan kok nggak menolong? Tuhan kok membiarkan? Ayo belajar firman Tuhan, cari tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidup kalian. Jangan berprasangka terhadap Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan yang selalu baik dengan anak-anaknya, dan Tuhan itu adalah Bapa yang merancangkan yang terbaik bagi anak-anaknya ya teman-teman. Jadi ketika kalian sudah belajar firman, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, lakukan. Langkah kedua berikutnya, lakukan itu. Lakukan. Jika kalian ketika membaca firman, kalian menemukan kata berdoalah senantiasa, mengucap syukurlah senantiasa. Ya lakukan itu, berdoa, tetap berdoa. Meskipun permasalahan yang kalian hadapi itu belum ada jalan keluar, ya berdoa. Ya memang prosesnya seperti itu teman-teman. Karena Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang suka sesuatu yang instan ya teman-teman. Karena saya percaya bahwa buat Tuhan untuk memberkati kalian itu, ataupun untuk menyelesaikan masalah kalian dalam sekejap, itu sangat bisa banget ya teman-teman. Orang dia menciptakan langit aja dengan berfirman kok. Masa menyelesaikan masalah kalian nggak bisa? Masalah keluarga kalian nggak bisa? Pasti bisa. Tetapi Tuhan itu lebih tertarik untuk mengubah karakter kalian sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Karena itu selalu prosesnya lama ya teman-teman. Pasti ada waktu. Nggak langsung Tuhan jebret jawab. Kalian berdoa jebret langsung dijawab. Nah kalau kalian seperti itu, nanti kalian akan jadi umat-umat yang manja ya, yang nggak tahan banting. Karena kita bisa lihat ya, kalau di dalam satu keluarga, seorang ayah atau ibu memanjakan anaknya, setiap kali anaknya minta, ya wes dikasih, minta ya wes dikasih. Pasti anak itu akan jadi anak yang manja ya teman-teman. Itu cinta yang membunuh,
cinta yang sebenarnya mencelakai anaknya sendiri ya. Karena itu Tuhan itu selalu berproses, teman-teman. Itu yang harus kita mengerti. Jadi kalau berdoa belum dijawab, ya terus berdoa. Orang firman-Nya seperti itu, lakukan. Loh, kok hidupku susah? Ya nggak apa-apa, bersyukurlah, mengucap syukur senantiasa, karena itu firman-Nya. Atau jangan mengeluh, ya sudah, jangan mengeluh. Ya, jadi apa yang kalian pelajari di dalam firman Tuhan, itu lakukan. Dan yang ketiga, mengajar. Tuh, Lydia, kita kan ini belum pelayanan, belum ngajar, ya nggak apa-apa. Ya, siapa yang diajar? Ya diri kita sendiri ya teman-teman. Kan bagus itu. Kalau kita sebelum mengajar orang lain, bagusnya memang kita mengajar diri kita sendiri, teman-teman. Mentertibkan diri kita sendiri. Karena musuh yang terbesar itu sebenarnya bukan orang lain. Musuh yang terbesar itu diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengkontrol diri kita sendiri, ya pasti kita juga akan bisa mengarahkan orang lain. Tapi kalau kita sendiri aja nggak bisa ngatur diri kita sendiri, gimana kita bisa mengarahkan orang lain? Gimana kita bisa mengajar orang lain? Ya, jadi itulah yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi krisis iman. Ya, kembali dan kembali. Demikianlah renungan hari ini. Firman hari ini saya tidak akan memperpanjangnya karena saya tahu kalian pasti juga pasti capek. Jam-jam segini ini kan jam-jamnya ngantuk ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Yang mau punya acara malam mingguan, silahkan. Tuhan hati-hati di jalan, jaga kesehatan, dan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Lydia atas firman yang disampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Lydia. Berkati firman yang sudah kita dengarkan tadi supaya dapat kita lakukan dalam kehidupan kita yang sehari-hari dan ke depannya. Terima kasih Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Di sini Shalom. Ya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati ya. Ya. Di sini saya sedikit menyampaikan tentang pengumuman. Kemungkinan Natalnya diundur setelah kita selesai ujian. Ibadah Natal diundur setelah selesai kita ujian, kira-kira tanggal 16 selesai ujiannya, semuanya serentak tanggal 16. Nanti kita pikirkan ulang lagi, memasuki bulan Desember kita akan rapatkan ulang lagi untuk kita bisa langsung mengadakan ibadah Natal. Terima kasih Bu Lydia atas firman Tuhannya. Yesus memberkati. Saya serahkan kembali ke Bu Lydia untuk doa syafaat dan doa penutup. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, Tuhan. Engkau sudah menyertai kami dalam segala aktivitas kami dari pagi sampai menjelang sore hari ini. Kami juga sudah menyelesaikan ibadah kami hari ini, Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati anak-anak-Mu dan kami semuanya, hamba-Mu juga Tuhan sebagai seorang pengajar. Biarlah Roh Kudus itu meneguhkan hati kami untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan, dan ketika kami menghadapi krisis iman Tuhan, kami boleh kembali datang kepadamu. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus, sertai anak-anak-Mu. Tuhan memberkati mereka sekalian di dalam keluarganya, di dalam pendidikannya, di dalam masa depannya. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman yang belum hadir karena satu hal, ataupun mungkin karena sakit Tuhan,
Engkau yang tahu keberadaan mereka. Tuhan boleh sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan boleh berikan kelegaan bagi mereka yang berbeban berat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berikanlah pertolongan-Mu atas bangsa dan negara kami. Engkau boleh memberkati para pemimpinnya, presiden, wakil presiden, anggota legislatif, yudikatif, eksekutif, dan penegak hukum Tuhan, dan juga segenap Tentara Republik Indonesia, biarlah semuanya ada di dalam kendalimu Tuhan, supaya mereka boleh melakukan tugas mereka masing-masing untuk kemuliaan namamu dan penuh dengan rasa takut akan Engkau. Tuhan memberkati Indonesia. Dan Tuhan, kami juga serahkan kota Surabaya, biarlah kota Surabaya selalu di dalam penyertaan-Mu. Tuhan juga memberkati para pemimpinnya Tuhan, dan juga kota-kota lain Tuhan yang ada di dalam Indonesia ini Tuhan, yang sedang dalam bencana, Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh kuatkan, Tuhan boleh hiburkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu, dimanapun mereka boleh berada, Engkau memberkati, dan gerejamu boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Tuhan, esok kami akan beribadah kembali, Tuhan senantiasa menyertai ibadahnya, dan kami boleh menjadi menerima berkat dari ibadah-Mu itu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan memimpin dan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.